Halo semuanya, jadi salah satu teknik project scheduling yang dapat menyeimbangi dalam alokasi research, timeline, dan ketergantungan project untuk memastikan penyelesaian on time dan hasil yang maksimal itu biasanya menggunakan critical path method atau biasa disebut sebagai CPM. Jadi langkah pertama dalam CPM adalah menyusun seluruh aktivitas proyek secara rinci, memecah tugas-tugas kompleks dengan estimasi durasi yang realistis berdasarkan data. Jadi setelah itu hubungan ketergantungan antar aktivitasnya dapat diidentifikasi untuk mengetahui urutan kerja yang logis dan memastikan bahwa aktivitas yang membutuhkan hasil dari aktivitas sebelumnya tidak dimulai sebelum waktunya. Selanjutnya, aktivitas tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk yang namanya diagram jaringan atau network diagram, di mana alur dan ketergantungan antar aktivitas digambarkan dengan panah untuk mempermudah pemahaman alur kerja secara keseluruhan. Jadi dari diagram tersebut, itu tuh dapat dilakukan perhitungan earliest start dan earliest finish melalui proses forward pass, dan juga dapat dihitung latest start dan juga latest finish melalui proses backward pass. Jadi proses ini tuh juga membantu manajer proyek untuk mengetahui kapan suatu aktivitas dapat dimulai dan kapan harus selesai, jadi agar tidak mengganggu keseluruhan jadwal proyek. Setelah waktu tersebut dihitung, critical path ini dapat diidentifikasi, yaitu jalur aktivitas terpanjang yang tidak memiliki slack atau kelonggaran waktu. Jadi aktivitas dalam jalur kritis ini paling menentukan durasi proyek, sehingga harus diawasi dan diprioritaskan agar tidak menyebabkan keterlambatan secara keseluruhan proyek. Dengan mengetahui jalur kritis, manajer proyek juga dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, mengatur SDM, waktu, biaya, pada aktivitas yang berdampak langsung pada jadwal akhir proyek. Sementara itu, aktivitas yang non-kritis yang memiliki slack bisa dijadwalkan secara lebih fleksibel, sehingga dapat dilakukan yang namanya resource leveling, yaitu penyesuaian penggunaan sumber daya untuk menghindari kelebihan beban atau bentrok jadwal. Critical path method ini juga bisa memiliki kemungkinan yang namanya buffer atau waktu cadangan pada aktivitas penting untuk mengantisipasi gangguan tak terduga. Jadi manajer proyek bisa menerapkan teknik percepatan atau yang biasa disebut sebagai fast tracking, yaitu menjalankan dua aktivitas secara paralel, atau crashing, yaitu menambah sumber daya untuk mempercepat penyelesaian tugas jika diperlukan. Tapi ini juga mempertimbangkan risiko terhadap biaya dan juga kualitas. Jadi secara keseluruhan, critical path method ini menjadi alat bantu penting dalam manajemen proyek karena memberikan struktur yang kuat dalam merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek. Jadi dengan critical path method ini juga, manajer proyek dapat menyeimbangkan seluruh variabel penting dalam proyek.